Halo, kedengaran Ji suaranya Bu? Ulfa, Julisa. Duh, cara gue jaringan ini enggak bagus. Ya, Ibu. Kedengaran Ji suaranya Bu? Dengaran Enggak putus-putus Bu? Bagus di jaringan sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Kita masuk ke pertemuan 8 ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pointer ya. Kenapa kita harus bahas pointer? Karena kita tidak akan bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu function dan prosedur serta array, kalau Anda belum mempelajari tentang pointer. Ya. Di sini ada yang baru dengar dengan istilah pointer? Atau ada yang sudah pernah dengar tentang pointer? Belum ya? Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar sama-sama ya tentang pointer. Jadi pointer itu adalah salah satu variabel juga ya dalam pemrograman. Nah, cuman dia fungsinya sebagai variabel penunjuk. Nah, jadi dia tugasnya itu menunjuk-nunjuk Ji. Begitu ya. Nah, jadi ini variabel yang menggunakan fungsi pointer ini itu dia berisi alamat memori di dalamnya. Nah, jadi belum ada nilai yang kita berikan terhadapnya, baru berisi alamat memori, ya. Tapi alamat memori yang mana? Alamat memori dari suatu variabel lain, gitu. Ya, untuk gampangnya analoginya seperti ini. Misalnya Anda, ya, seorang anak, kan di KTP-nya ada alamat toh, ya itu adalah alamat yang Anda tinggali bersama orang tua, misalnya. Nah, ketika nanti Anda berumah tangga, kan perempuan ikut suami toh. Nah, cuman dia masih pakai KTP lama, KTP-nya orang tua. Nah, jadi pointer itu begitu fungsinya. Dia sudah berada di rumah lain toh, alamat lain, tapi di KTP-nya menunjuk ke alamat yang lain, alamat yang dulu, begitu ya. Jadi itu fungsinya pointer. Menunjuk ke alamat variabel lain, ya. Apa gunanya? Apa fungsinya? Ya, sebab pada zaman dulu, sebelum kita tahu kan sekarang memori komputer itu sudah bisa bahkan bisa lewat cloud ya, kita bisa menggunakan memori ya, memori komputer kah atau memori apapun itu di perangkat yang Anda gunakan, itu sudah tinggi kapasitasnya bahkan sampai bertera-tera. Nah, cuman zaman dulu itu memori komputer masih sangat terbatas ya, bahkan yang di zamannya dulu Ibu waktu SMP itu sebuah disket yang ukurannya sebesar telapak tangan ini kapasitasnya cuma berapa kilobyte. Nah, bayangkan itu besarnya tempatnya kapasitasnya cuma kilobyte. Kalau kilobyte sekarang berapa lagu jadi paling satu lagu mungkin Anda cukup mungkin satu lagu di. Nah, luar biasa ya zaman dulu perjuangannya untuk menggunakan memori. Nah, makanya kenapa ada pointer? Supaya bisa menghemat penggunaan memori tersebut. Nah, jadi ada variabel yang kita bikin, tapi variabel itu tidak perlu lagi makan tempat memori di komputer. Begitu, dia cuma menunjuk ke alamatnya memori variabel yang lain, numpang begitu istilahnya, ya, ya begitu. Nah, kemudian jadi kalau kita mau ubah-ubah nilai suatu variabel yang misalnya yang kita tunjuk ini, maka tidak perlu lagi bikin variabel baru. Cukup menggunakan pointer itu, kemudian kita ubah nilai yang kita tunjuk tadi variabelnya yang alamat sebelumnya, begitu ya. Nah, seperti itu fungsinya pointer. Jadi mengefisienkan penggunaan memori komputer. Nah, misalnya ada variabel A, ada juga variabel B. Cuman variabel A ini kita berikan dia pointer. Nah, pointernya kemana? Pointernya nanti dia menuju ke alamat B. Jadi nanti kita bikinkan ini variabel A,
menggunakan fungsi pointer. Nah, bagaimana caranya menggunakan operasi pointer ini? Ada dua caranya. Kalau Anda menggunakan operator ini, tanda dan, tapi dibaca operan. Ya, ini tulisannya operan. Operan, operan, oper, dioper ki. Nah, jadi kalau ada tanda operan, ya, itu dia menghasilkan alamat, ya, alamat dari variabel yang kita tulis pribadi saja. Tujuin lagi. Bagaimana Beli? Manda putus-putus Jibu, Dek? Enggak, Ji, Bu. Enggak, Jibu, Dek, baru sempat putus tadi. Oke. Kembali lagi, ya. Nah, jadi kalau ada tanda operan begini sebelum variabel, berarti variabel yang setelah tanda operan ini itu akan menghasilkan alamat, ya. Jadi kalau kita tulis nanti begini, terus enter, itu nanti di outputnya itu menghasilkan alamat, bukan sebuah nilai dari suatu variabel. Kan kita biasanya kalau memanggil variabel biasa cukup ditulis nama variabelnya, terus nanti di outputnya tampil nilainya toh, nilai variabelnya toh. Nah, tapi kalau kita berikan dia simbol operan, ya ini, maka akan menghasilkan alamat, bukan sebuah nilai, ya. Nah, bagaimana caranya supaya tampil nilainya? Gunakan ini, tanda apa ini? Bukan, asterik, ya, bintang atau asterik, bahasa kerennya asterik ya, jangan kayak bintang, asterik, atau boleh juga pointer, ya, baca pointer. Nah, jadi kalau ada tanda ini, asterik sebelum sebuah variabel, maka akan menghasilkan nilai. Nah, jadi kalau mau kita tampilkan nilainya dari variabel pointer tak, maka gunakan simbol asterik. Ya. Kalau mau tampilkan alamatnya pakai simbol operan. Ya. Kalau mau tampilkan nilainya asterik. Oke? Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, ini yang kalian pelajari kemarin toh, variabel biasa, ditulis biasa aja toh. Tipe data dulu baru nama variabelnya. Nah, kalau pointer itu kita berikan dia tanda ini. Asterik sebelum nama variabelnya. Jadi pointer A atau asterik A. Begitu. Maka variabel ini adalah variabel pointer, bukan variabel biasa. Jadi kalau ada tanda ini kita lihat di pemrograman, oh ini berarti pointer. Dia mau menunjuk ke alamat variabel lain, ya. Nah, bagaimana penentuan alamat memorinya? Kalau ini pointer itu dia tidak otomatis. Kenapa? Karena dia menunggu mau ditunjuk ke alamat yang mana dulu, ya, ke alamat variabel yang mana. Kalau sudah kita tunjukkan dia menuju ke alamat ini, maka ada alamat memorinya. Kalau belum diberikan petunjuk, maka dia tidak ngapa-ngapain dulu. Begitu ya, belum ada tempatnya di dalam memori komputer. Nanti kalau sudah kita berikan juga dia sebuah nilai, maka kalau kita berikan dia sebuah nilai, ya misalnya integer pointer A sama dengan 10, maka itu akan otomatis ada juga memorinya dia, alamat memorinya. Ya, kalau ada nilai kita kasih, tapi kalau belum ada nilai kita kasih di variabel pointer, maka belum ada alamat memorinya, ya. Dia menunggu ke alamat mana ini saya mau ditunjukkan, ya. Begitu. Nah, kalau variabel biasa, ya, begitu Anda mendeklarasikannya, ya, di program, maka sudah ada tempatnya di memori komputer, ya. Misalnya Anda sudah tulis begini, integer B, oh di sini tempatmu B, di sini alamatmu. Nah, begitu. Beda dengan pointer, dia menunggu dulu kok dong, atau menunggu kepastian. Kepastian ditunjukkan ke alamat variabel lain kah? Atau dia menunggu kepastian diberikan nilai, begitu. Kasiannya di. Nah, bagaimana cara mengetahui alamat memori? Pada sebuah variabel pointer, cukup saja tuliskan nama variabelnya. Begitu. Kalau variabel pointer, ya. Tapi kalau variabel biasa tidak bisa seperti ini. Harus menggunakan operan, ya, operan B. Kalau dia variabel biasa, bedakan
Ya, bisa dipahami? Nah, untuk mengetahui datanya, ya berbeda lagi antara pointer dan variabel biasa. Kalau kita mau panggil nilai datanya ini, kalau ada nilai kita berikan ini toh ke A, misalnya 10, kita mau tampilkan itu 10, cukup tuliskan ini, pointer A atau asterik A. Ya, kalau kita panggil kini asterik A, maka nanti di outputnya 10. Ya, sebuah nilai yang akan tampil. Kalau variabel biasa, ya tidak perlu pakai asterik, namanya juga variabel biasa, cukup namanya aja yang ditulis. Ya, bisa dipahami? Ya, yang lain jangan main HP dulu. Nggak bisa kita paham itu materi selanjutnya kalau kita nggak paham di sini, ya simpan dulu HP-nya, fokus, ya. Keberkahan suatu ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita serius, fokus, ya. Jangan kelain hati, ya. Suka kita diduakan toh. Begitu juga dan ibu. Ya. Iki kodong duakan ibu. Sedih nanti ibu. Oke, paham sampai sini? Oke. Lanjut. Nah, sebelum ke bawah ini sebenarnya adalah modul ya. Nanti Ibu share di kalam insya Allah. Tolong diingatkan kalau Ibu lupa. Lebih gampangnya lagi kita belajar di sini nih. Petani kode. Ya, petani kode lagi. Tidak apa-apa ya. Gudang ilmu itu banyak. Jangan persulit dirimu ya. Jangan kunci dirimu dengan apa yang Ibu berikan saja, tapi silakan cari dari berbagai sumber. Yang penting rajin bertanya. Jangan belajar sendiri tapi tidak bertanya sama Ibu kalau ada kita bingungkan ya. Nah, penggambarannya seperti ini loh. Ini variabel biasa atau variabel pointer? Iya, kenapa kita bilang variabel biasa? Ya, pintar nih. Tidak ada asteriknya. Jadi ini adalah variabel biasa. Kalau variabel biasa berarti ada alamat memorinya, ya. Otomatis disediakan alamat. Kalau begitu Anda mendeklarasikannya, begitu juga komputer menyediakan alamat. Enaknya di gratis di alamatnya, tidak dibeli di. Toh? Tidak sama dengan memori di cloud kan? Kita harus beli toh. Yang kayak kalau yang tidak cukup mungkin memorinya di HP, dia harus beli dari cloud. Misalnya 50 giga berapa per hari, berapa per bulan toh. Tapi kalau yang ini di bahasa pemrograman enggak Ji. Nah, misalnya variabel skor, alamatnya itu di memori komputer begini, 01 ABC. Ini kalian pelajari Ji pengalamatan memori. Masa enggak, tadi kelas berapa B4 bilang di PTI katanya diajarkan. Ada alamat memori. Atau cuma diajarkan aja RAM itu yang mana? Begitu. Oh, begitu. Tapi kalau pengalamatannya tidak. Oh iya itu. Itu sebenarnya tadi yang kutanya B4 itu jawabnya iya, padahal ini yang dia masuk RAM-nya. Jadi pengalamatannya nanti itu, makanya aku bilang biasanya pengalamatan itu diajarkan nanti di sistem digital. Ada kita pelajari sistem digital? Belum toh? Nanti dipelajari itu di sini, di sistem digital. Jadi alamat memori itu begini, ada sebuah angka, ada juga sebuah teks. Tapi ini alamat sebenarnya ya di dalam komputer. Terus ini juga variabel HP, alamatnya 02 FFD. Jadi berbeda toh variabel biasa skor dengan variabel biasa HP. Dengan nilai yang berbeda juga. Skor nilainya 50, HP nilainya 100. Jadi seperti itu. Di dalam RAM-nya itu ya, RAM komputer ada alamat, ada nilai. Ya, ada alamat, ada nilai. Bu, apakah harus ada nilai? Enggak juga, Ji. Siapa tahu enggak mau jadi kasih nilai ya berarti di sini nanti 0 tulisannya. Kalau belum kita kasih nilai. Ya, begini tulisannya 0, kosong. Ya. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita berikan dia operan? Ini bahasa Inggrisnya ampersand, tapi bahasa Indonesianya operan. Nah, ini variabel biasa. Toh namanya variabel A, variabel B. Nah, ini sebenarnya yang akan kita pelajari nanti, tapi jangan dulu. Ini namanya array. Ya, kalau ada bentuknya begini berarti ini array. Tapi ini mau dulu yang kita lihat ya, variabel biasa A dengan B. Nah, bagaimana kalau kita mau ketahui alamatnya ini A dengan alamatnya B? Panggil saja menggunakan simbol operan. Ya.
berikan simbol operan A, berikan simbol operan B. Gitu. Siapa nama tak? Syariat. Nah, misalnya, saya mau tahu alamatnya syariat. Bagaimana caranya? Operan syariat. Gitu, ya. Siapa namanya yang di ujung? Siapa? Anggi, oke. Anggi. Bagaimana alamatnya Anggi? Operan Anggi, gitu, ya. Jadi caranya tahu alamatnya sebuah variabel di komputer, ya, pakai operan, ya. Oke, selanjutnya, nah begini nanti yang tampil. Alamat memori variabel A, ini toh alamat memori variabel A titik 2. Operan A, nah ini alamatnya. C1B9 BF08. Terus alamat memori variabel B, C1B9 BF0E. Nah, jadi jangan heran nanti kalau kalian jalankan ini pemanggilan alamat, antara komputer yang satu berbeda dengan komputer yang lain. Nah, jadi kentara nanti kalau ada yang kerja tugas tuh, sama alamatnya, sama persis, saya kopas. Ya, jadi kerja sendiri nanti ini, nah tugasnya pointer. Karena kentara sekali itu kalau kita kopas, sama persis alamatnya. Padahal beda komputer, beda alamat. Ada di komputernya semua? Ada ya? Usahakan ada ya. Kalaupun tidak ada, pinjam Ki dari kelas yang Ibu tidak ajar. Toh? Gitu. Banyak jalan menuju Ka'bah. Ya kira mata terus ya. Ka'bah tujuannya orang muslim itu Ka'bah ya. Jangan Roma. Roma itu anunya Kristen toh? Oke, paham Ki operan? Oke. Lanjut. Nah, bagaimana cara membuat variabel pointer? Seperti tadi, sama aja variabel biasa, tinggal ditambah asterik ya di depannya nama variabelnya. Asterik pointer 1 sama dengan bla bla bla. Ini boleh kalian berikan nilai, boleh juga tidak. Sama aja dengan variabel biasa ya. Mau diberikan langsung nilai atau tidak. Di bersifat opsi. Nah, ini. Kalau enggak mau kasih nilai, ya begini tulisannya. Integer asterik pointer, nama variabel pointernya titik koma. Ada juga, bisa juga dengan cara sama dengan nol. Ya, diberikan nilai awal kosong. Ya, nol itu artinya kosong, tidak ada. Nih. Nah, kemudian, nah begini penggambarannya. Ini variabel biasa, ada tadi alamatnya toh dengan nilainya masing-masing. Skor dengan HP. Nah, ini variabel pointer. Pointer asterik pointer HP sama dengan operan HP. Berarti pointer HP ini dia menunjuk ke alamat variabel HP. Nah, jadi pointer ini bergantung nilainya terhadap variabel yang dia tunjuk di sini alamatnya yang mana, ya. Jadi kalau HP nilainya 100, maka pointer HP juga nilainya 100 gitu. Kalau yang dia tunjuk di sini skor, nah, maka nilai pointer HP juga 50 begitu. Jadi penggambarannya di alamat memori RAM seperti ini. Pointer HP ini ya, alamatnya variabel pointer HP ini ada di dia alamatnya ya. Cuman dia akan ada alamatnya kalau sudah kita tunjukkan ke variabel lain begitu. Jadi tidak otomatis itu istilahnya. Nah, nanti ketika ada Mi ini sama dengan sekian, maka isinya itu dia berupa alamat nanti, pointer HP itu. Kenapa alamat? Karena dia menunjuk ke sini, pakai operan HP. Begitu. Jadi isinya dia alamat dari variabel HP. Ini alamatnya 02 FFD, 02 FFD. Jadi berapapun nilai yang ada di HP, segitu juga nilainya nanti pointer HP. Nih, jadi terikat istilahnya ya. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita memberikan, sudah Mito dideklarasikan begini, dia menunjuk ke alamat HP. Tapi kita mau berikan nilai baru terhadap nilai pointer ini. Bagaimana caranya? Ya, silakan tuliskan dulu seperti ini. Di bawahnya nanti ini pendeklarasian ini. Atau di bawahnya nanti ini tulis asterik pointer HP sama dengan 95 atau nilai yang baru. Ya. Nah,
Kalau berubah ki nilainya ini nilai pointer, bagaimana dengan nilai HP? Apakah dia juga berubah? Kira-kira? Belum tahu. Kalau begini, mana nih tadi? Ini. Kalau kita berikan nilai yang baru terhadap variabel pointer HP ini, apakah variabel HP ini juga akan berubah nilainya? Yang tadinya 100 berubah jadi 95? Berubah ya? Ya, sebentar kita lihat ya. Nah, di sini 95, kita lihat di sini. Isinya alamat toh, pointer HP isinya alamat, tapi yang berubah itu di nilainya variabel HP. Nah, jadi bisa. Nah, begitu maksudnya Ibu tadi. Toh, jadi kalau mau ubah nilainya suatu variabel, tidak perlu lagi pakai variabel baru, cukup pakai pointer ini saja, operator pointer. Toh di situ kita ubah-ubah nilainya suatu variabel biasa, ya. Nah, jadi ini yang berubah, ya. Adapun ini variabel pointer HP, dia menunjuk ke alamatnya variabel HP, tapi variabel HP berubah nilainya mengikut, ya, dari pointer HP ini. Nah, tidak sama tadi waktu sebelum kita belum ada nilainya ini sama sekali pointer, dia mengikut di ke sini. Tapi kalau sudah diberikan nilai, maka yang ini yang mengikut. Nih. Nah, selanjutnya mengakses data dengan pointer. Nah, di sini kita lihat perbedaannya, ya. Ada variabel score, ada variabel HP, ada variabel pointer HP. Nah, terus ini ada tulisan nama variabel /t, alamat /t, konten /n. /n tahu ji fungsinya? Apa? Iya, atau pindah baris. Kalau /t? Spasi ya, tapi spasinya berapa? 1 tab. Pernah kita pakai tab? Nah, ini dia berpindah 1 tab. Begitu. Nah, jadi nanti tampilannya begini rapih Ki. Nih. Kayak bikin kolom di sebuah tabel. Jadi dia berpindah 1 tab. 1 tab. Jadi paham itu fungsinya /t, ya. Nah, terus kita mau tampilkan di bawahnya ini nama variabel, ya nama variabel. Ada variabel score, ada variabel HP, ada variabel pointer HP. Terus alamat. Nah, alamat ini yang kita mau tampilkan nanti di bawahnya ya alamat memori. Bagaimana cara memanggil alamat memori? Pakai simbol operan, ya. Nah, makanya kenapa nanti di bawahnya alamat ini dan operan. Terus yang konten, kalau untuk menampilkan nilai pada variabel biasa, panggil saja namanya. Begitu juga HP. Pointer HP. Nah, ini sebentar kita lihat perbedaannya, ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama ini, score. Kita mau tampilkan alamatnya score, berarti pakai operan score. Terus kita mau tampilkan nilainya score. Cukup tulis namanya score variabelnya, ya, karena dia variabel biasa Ji. Nah, lanjut, maka tampilannya nanti begini. Nih. Nama variabel score, alamat D57BA68, konten 50, ya. Jadi ini nanti yang tampil. Terus variabel HP, tampil tulisan HP. Alamatnya pakai operan HP. Terus untuk menampilkan nilainya HP, ya, tulis saja namanya. Berapa nilainya? 100, ya. Tapi alamatnya berbeda dengan skor, yaitu D57BA6C. Ya. Lanjut pointer HP. Tapi ini pointer HP-nya tidak pakai asterik. Bagaimana nanti hasilnya? Nah, untuk alamatnya pakai operan juga, ya. Operan pointer HP. Terus untuk menampilkan nilainya untuk menguji ini, kalau kita tulis pointer HP biasa saja tanpa asterik, kira-kira nanti apa yang akan tampil? Nah, kita lihat yang tampil adalah ini, sebuah alamat ternyata, ya. Jadi mana nih tadi? Ini pointer HP ya, yang pertama.
Ini harusnya enggak pakai ini dia. Pointer HP, terus di sini operan, maka menghasilkan, oh enggak jadi disconnect tadi berarti. Oke. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi berakhir Zoom meetingnya. Halo, kedengaran Ji Ibu, Dek? Julisa? Dia freeze. Halo, Sarah. Can you hear me? Sekili nih, miskin ya. Dah punya ini, pakai balisi. Halo Julisa. Bergerak nih. Halo Julisa, kita dengar Jibu deh, Dewi. Kita dengar Jibu. Ibu. Oke. Sorry ya, jaringan di sini enggak bagus. Ibu pakai WiFi tapi enggak bagus. Baru pakai jaringan pribadi. 10 menit lagi berakhir nah. Kalau putus lagi join kembali. Iya, Bu. Oke, kembali ke sini. Mana Mi tadi? Nih. Pointer HP ini. Oh, yang tanpa asterik. Apa yang tampil di sini? Ternyata alamat 6C. Siapa tadi alamatnya nih yang 6C? HP. Oh, kenapa bisa HP, Bu? Karena di sini tadi, toh pada saat pendeklarasiannya pointer HP menunjuk ke alamat HP. Ya. Terus pointer HP yang di bawah pakai asterik. Ini pasti menampilkan alamatnya pointer HP. Nah, kalau kita pemanggilan pointer HP-nya dipakai asterik, apa yang tampil kira-kira? Apa tadi fungsinya simbol asterik? Nilai. Nah, nilai berapa yang akan tampil? 100. Nah, kita lihat. Iya, benar 100. Ya, ini pointer HP yang pakai asterik, alamatnya tetap alamatnya si pointer HP ini dengan nilai 100. Nilainya siapa ini yang ditampilkan? Nilainya HP. Ya. Selanjutnya, kita mau ubah data ya pada alamat memori dengan pointer. Nah, asterik pointer HP sama dengan 95. Nah, kita panggil kembali HP. Apakah dia berubah? Panggil dulu alamatnya, baru panggil variabelnya. Nah, yang tampil nanti berapa? 100 atau 95? 95 karena tadi kita pelajari. Toh? Nah, ini berubah dia nilainya HP. Toh? Tadinya 100 berubah jadi 95. Kenapa bisa, Bu? Saya tidak terima. Ya, karena di sini tadi pendeklarasiannya, ya. Apapun yang dilakukan oleh pointer HP, HP mengikuti, ya. Kalau belum apapun yang dilakukan oleh HP, berapapun nilainya HP, pointer HP akan mengikut kalau belum ada nilainya. Toh? Tapi ketika kita berikan nilai ke pointer HP, maka HP yang mengikut ke pointer. Ya. Selanjutnya di sini asterik pointer HP. Alamatnya pointer HP, terus asterik pointer HP. Berarti yang tampil berapa? 95 juga ini. Ya. Tapi alamatnya tetap punyanya pointer HP, bukan di alamatnya yang lain-lain. Jadi ininya yang bergantung ya. Apa yang kita berikan di dalam sini, maka segitulah nilainya. Kalau kita berikan dia operan, berarti dia isinya alamat. Kalau kita berikan nilai, berarti akan mengganti nilai variabel yang ditunjuk tadi, toh di dalam alamat yang di pendeklarasiannya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ini nanti praktekkan di rumah ya. Ibu cuma menjelaskan, Ji. Nah, jadi kalau dia pakai asterik, untuk pointernya tadi yang tampil nilai. Kalau cuman pointer HP yang kita tulis, mana tadi itu, ini tanpa ada operan, tanpa ada asterik, apa tadi yang tampil? Alamat. Toh?
Oke. Nah, sudah Mi tadi ini. Nah, jadi kapan Anda harus menggunakan komputer? Jadi komputer. Pointer tidak harus selalu ya. Jadi kesimpulannya tidak harus selalu. Kapan Pi? Ya, nanti ketika di dalam pemrograman Anda mau mengubah-ubah suatu variabel ya, mengubah nilai suatu variabel ya. Jadi kalau ada perintah ubahlah nilai yang tadinya misalnya nilainya A berubah jadi B. Gunakan pointer ya. Gitu. Ubahlah nilai yang tadinya berapa ya? Ubahlah data misalnya keluarga Ibu Siska yang tadinya berdua Ji dan suaminya akhirnya bertujuh Mi sama anak-anaknya. Oh, begitu. Tujuh Mi. Begitu caranya ya. Kalau mau mengubah suatu data ya, suatu nilai di dalam program. Lanjut. Nah, ini nanti kalian pelajari di materi berikutnya ya. Kita kembali ke modul yang tadi. Ini. Nih. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ada asterik-asteriknya berarti dia apa? Pointer ya. Jadi jangan mikir lagi heran nah. Kenapa ini variabelnya ada ini? Ini kenapa ada ini operan. Jangan mikir lagi heran toh, sudah kita pelajari. Nah, ada suatu program ini. Ada ini X variabel apa? Biasa atau pointer? Biasa. Kalau ini pointer. Oke. Kalau ini pointer, tapi sebenarnya tidak ada gunanya ini pointernya. Karena dia hanya berisi ini, bukan berisi alamat. Ya, jadi Ibu hapus. Terus, nah ini Mi, yang tadi pointer Y, kita tunjukkan ke alamatnya X. Jadi begini caranya. Jadi kan tadi sudah Mi ini pakai pointer toh, jadi pas di sini pemberian nilainya tidak usah Mi lagi pakai tanda asterik. Ya, kalau sudah kita deklarasikan di atas, ketika mau memberikan nilai, ya, apakah itu nilai alamat atau sebuah nilai, tidak perlu lagi pakai tanda asterik di pemanggilannya, ya. Jadi Y sama dengan operan X. Jadi dia menunjuk ke alamat X. Terus X berapa nilainya? 5. Oke. Jadi berapa alamat memori ini yang dia pakai? Berapa? Berapa alamat memori yang dia pakai kalau begini pendeklarasiannya? Yakin 2? 1 Ji? 6? Ya Allah, dari mana itu kau dapat 6? Ini yakin deklarasi variabelnya. Ada berapa variabel di sini? 2 Ji. Jadi ini bukan variabel ini kok dong. 3. Ada variabel X, ada variabel pointer Y, ada variabel judul. Yang bilang 6 mana? Mana? Dan mana lagi kau dapat itu 3-nya? Mana? 3 Ji ya. Jadi ada 3. Tak, tak, tak. Jadi ada 3 Mi alamat disediakan. Ada alamat untuk X, ada alamat untuk pointer Y, dan alamat untuk judul. Nah, X berapa nilainya? Y berapa nilainya? Tuh. Ini alamatnya X ya. Belum kita kasih nilai ke Y-nya ya. Baru alamat isinya. Tapi nanti ketika dipanggil ya nanti kita lihat. Terus ada juga judul isinya apa? Nah, ini teks ya, penggunaan pointer. Oke. Cout judul, berarti yang tampil nanti di sini apa? Penggunaan pointer. Cout nilai X sama dengan X. Berarti apa yang tampil? Nilai X sama dengan 5 ya, karena X sama dengan 5. Terus cout alamat memori X sama dengan, nah alamat memori berarti pemanggilannya pakai operan ya, operan X. Nah, jadi yang tampil nanti di sini alamat memori X. Cout nilai Y sama dengan, nah nilai Y ini nilainya pointer Y kita mau tampilkan berarti pakai asterik. Nah, asterik Y nilainya ya. Terus cout alamat memori Y. Nah,